Maaf Ustaz, saya langsung saja. Siapa itu Ifrit dan siapa pula anak buah Dajjal? Wa qala ifritum minal jin. Jelas ayatnya. Cerita tentang Nabi Nuh, cerita tentang Nabi Sulaiman. Ifrit itu adalah minal jin, dari kalangan jin. Nama komunitasnya jin, bukan biker subuhan. Nama komunitasnya jin. Jin ini terbagi dua. Anna minnal muslimun, kami ada yang jin muslim, juz 29 surat Al-Jin. Wa minnal qasitun, kami ada yang jin kafir. Ada jin muslim, ada jin kafir. Jin muslim masuk surga. Ta'arraw rasyada, mereka selalu mencari kebenaran. Yang jin kafir, kanu li jahannama aqaba, masuk neraka jahannam. Jin Ifrit termasuk jin mana? Jin Ifrit yang ada dalam cerita Nabi Sulaiman. Dia menawarkan, ana atika bihi, aku sanggup membawa kursi Balqis, kursi tempat duduk Balqis, dari Yaman ke Palestina. Qabla an taquma min maqamik, sebelum kau tegak dari tempat dudukmu Sulaiman, sudah bisa kubawa kursi Balqis. Wa qala alladhi indahu ilmun minal kitab, datang seorang laki-laki, orang soleh, ilmunya dari Al-Quran. Apa kata dia? Ana atika bihi, aku bisa membawa kursi Balqis dari Yaman ke Palestina. Berapa lama? Qabla an yartadda ilaika tarfuk, sebelum matamu berkedip. Jin Ifrit sanggup membawa sebelum Sulaiman tegak. Orang beriman sanggup membawa sebelum Sulaiman berkedip. Mana yang lebih hebat, orang beriman atau jin Ifrit? Kenapa masih minta jin Ifrit? Banyak orang sampai tak makan, tak minum, pergi ke pohon rindang. Hai jin, datanglah. Kata jin, aku dulu udah kalah tender waktu zaman Sulaiman. Kau datang juga sama aku lagi. Bongak, kata jin. Bodoh, kata jin. Siapa pula anak buah Dajjal? Anak buah Dajjal adalah semua orang yang memperturutkan hawa nafsu menjadi setan. Setan itu dua, sayatinal insi wal jin, dari kalangan manusia dan jin. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Maka dia termasuk tentara-tentara Dajjal. Bagaimana jika keduanya sudah berada dalam tubuh kita, Pak Ustadz? Diruqyah, dikeluarkan. Ruqyah pribadi, baca sebelum tidur malam. Tadi malam saya sebelum tidur malam baca Fatihah sekali, Qul huwallahu 3 kali, Qul falaq sekali, Qul nas sekali, pangkal Al-Baqarah 6 ayat sampai walaikumul muflihun, ayat kursi. Sesudah itu lillahi ma fis samawati sampai ujung 3 ayat. Habis itu tahlil la ilaha illallah, habis itu selawat, tiupkan ke telapak tangan, habis itu hembuskan ke muka, ke badan. Saya di Pekanbaru tidur tak terlalu takut, tapi di Batam ini takut. Entah karena tempat juga ya. Bagus, makin takut makin khusyuk kita. Menurut Ustadz yang berceramah di YouTube, barang siapa di dalam tubuhnya ada anak buah Dajjal, orang tersebut akan tunduk dan patuh terhadap perintahnya. Iya, kalau di dalam badannya ada anak-anak buah Dajjal besarang, tak keluar dia, maka akan itulah ikut, karena dia selalu berbisik, ikut bos aku, ayo ikut Dajjal. Jadi sistem Dajjal ini multi level marketing. Dia selalu mengajak, dan dia caranya itu bolak-balik. La'atiyannakum min baini aydihim, aku akan datang dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aymanihim, dari kanan, wa an sama'ilihim, dari kiri. Tak pernah capek, tak pernah lelah, terus berjuang demi untuk menyenangkan hati Dajjal. Tiba-tiba datanglah anak muda, pemuda hijrah yang letoy. Yuk pengajian yuk. Kata Dajjal, siapa nih yang betul sebetulnya? Aku aja mau masuk neraka semangat betul, kata Dajjal. Kau pula mau masuk surga letoy. Mumpung ini masih ada waktu untuk memperbaiki diri. Satu, bagaimana cara agar Ifrit dan anak buah Dajjal keluar dari tubuh kita? Tidak akan mungkin bersemayam tempat yang sama. Di situ ada zikir, di situ ada setan. Aku akan ganggu mereka.
illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang tulus ikhlas kepada Allah. Makanya kita diajarkan wirid-wirid. Man laisa lahu wird fahuwa qir. Man laisa lahu wird fahuwa qir. Siapa yang tak punya wirid berarti dia qir. Qir itu apa? Monyet. Wiridnya apa? Itulah wirid harian, wirid pagi, habis sholat subuh baca Fatihah, Qul Huwallah, ayat kursi, pangkal Al-Baqarah, wirid. Itu untuk menjauhkan dari gangguan-gangguan jin setan. Iman dan takwa yang bagaimana yang harus kita tingkatkan Pak Ustaz? Iman takwa itu tak berubah dari dulu itu saja. Iman percaya, takwa. Iman takwa itu begini. Datanglah kawan ngasih tahu, bro, ada razia di sana. Ada razia di sana. Razia Polsek, Polresta Barelang. Ada razia. Percaya bahwa di sana ada razia, itu namanya iman. Percaya bahwa di sana ada razia, iman. Karena kau percaya bahwa ada razia, lalu kau buka dompetmu, kau mau melihat ada tak SIM dan STNK, sudah bayar pajak, lalu kemudian pakai helmnya bunyi klik, habis itu naik. Kesiapan dirimu dengan STNK, pajak, SIM, helm, siap melewati. Kesiapan itu namanya takwa. Paham hubungan iman dengan takwa? Paham. Nah, sekarang ada anak muda dikasih tahu kawannya, bro, kau mau ke kampus? Iya. Ada razia di sana. Razia ya? Iya. Ah, gitu deh. Jalan aja deh. Itu namanya orang beriman tapi tak bertakwa. Percaya kau ada Allah? Percaya. Percaya kau ada malaikat? Percaya. Percaya kau bahwa nanti hari kiamat? Percaya. Percaya kau bahwa ada hisab bangkit di kubur? Percaya. Percaya kau bahwa ada surga neraka? Percaya. Apa yang kau siapkan? Tengok nanti aja lah. Itu namanya beriman tapi tak bertakwa. Makanya bunyi ayatnya 3. Ya ayyuhalladzina amanu. Setelah beriman, ittaqullah. Takwa. Beriman dulu baru bertakwa. Percaya dulu ada razia, baru siapkan. Jadi kalau tak ada razia tak siap lah Pak Ustaz. Kalau tak ada razia orang tak siap. Itulah pentingnya percaya. Setelah percaya barulah datang takut. Nah, begitu saya menjelaskan ilustrasinya sesimpel bisa saya menjelaskan takwa menurut etimologi, takwa menurut terminologi, tapi itu nanti 2 SKS di kampus. Cuma di kampus walaupun sudah keluar dari kampus. Apa yang membuat faktor apa yang membuat penyebaran Islam itu cepat di Nusantara? Tradisi orang Melayu kalau membuka hutan, mau bertanam padi, mau bercocok tanam, itu hutan itu disemah dulu. Orang Riau tahu disemah. Disadakan sajen sesembahan untuk jembalang tanah hantu-hantu penjaga hutan. Hai hantu segala hantu, tolong nanti angin nih jangan kencang supaya apinya yang terbakar ke sana. Tolong nanti maka dipotongkanlah di situ kepala kambing. Dipotong kambing lalu digali tanah, dimasukkanlah kepala kambing. Jadi kalau ulama itu dulu datang membawa parang panjang lalu mengatakan ini syirik, ini adalah haram, mungkin hari ini orang Riau tidak menyembah Allah tapi masih menyembah hantu. Karena dai-dai itu akan mati. Lalu bagaimana metode yang dipakai ulama dulu? Datanglah ulama ke Siak, lalu melihat orang Melayu masih memotong kepala kambing masuk ke dalam, ditanya, apa yang kau masukkan ke dalam tanah itu? Kata orang Melayu, aku mau masukkan kepala kambing. Oh, masukkan aja darahnya ke dalam. Terus kepala kambingnya tuh, kepala kambing kasih ke aku. Itulah asal muasal kepala kambing dikasih ke ustadz kalau kenduri. Nah, kalau antum kenduri, acara akikah, acara walimah di Riau ini, ustadz pasti dikasih kepala kambing. Kenapa kepala kambing itu berpindah dari dalam tanah naik ke piring ke depan ustadz?
Karena ustadz dapat menjamin bahwa hantu ini cukup dikasih darah saja, tanpa harus membawa pedang mengatakan perbuatan ini syirik, ini adalah sesat, neraka jahanam, kau berarti enggak, dengan cara yang lembut. Maka apa kata Allah dalam Al-Quran? Walau kunta fazzan ghalizal qalbi, kalau kau dengan cara yang kasar, lam faddu min haulik, pastilah mereka akan meninggalkanmu. Wa qula lahu qawlan layyina, ucapkanlah kata-kata yang lembut, la'allahu yatadzakkara aw yakhsha, mudah-mudahan mereka menjadi ingat Allah dan takut kepada Allah. Itu salah satu sampel contoh di Sumatera. Bagaimana dengan di Jawa? Sunan Kudus tahu bahwa di Kudus ini orang Hindu banyak, maka dia buat menara masjidnya itu candi. Saya sampai ke Menara Kudus, saya tengok memang betul candi. Supaya apa? Supaya orang Hindu tidak merasa asing dengan bangunan itu. Akhirnya mereka datang, familiar. Mereka lihat, oh ini biasa, tempat ibadah kami pun begini. Mereka mulai intip-intip ke dalam. Mereka lihat di dalam. Mereka biasanya pakai gending, pakai gamelan. Ternyata di dalam ada juga wayangnya, dikemas cerita-cerita Nabi dan sahabat dalam bentuk wayang kulit, lalu kemudian dipukulkan gending. Maka kita mengenal ada istilah sekaten. Sekaten diambil dari syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Dia tahu orang Jawa suka menyanyi-nyanyi. Antum kalau di masjid di Pekanbaru itu habis azan tak ada suara, berhenti. Orang sholat qabliyah, habis itu baru iqamat. Tapi kalau antum pergi ke daerah Indragiri Hulu, ke Rokan Hulu, di daerah yang banyak orang Jawa, itu habis azan sholatullah, dapat dipastikan itu orang Jawa. Kenapa? Suka mereka menyanyi-nyanyi. Maka nyanyi-nyanyi itu dirubah, yang sebelumnya syair-syair bahasa Jawa tetap dengan bahasanya, tapi maknanya. Itulah yang mempercepat proses Islam yang pertama, dengan cara kelembutan dan local wisdom, kebijaksanaan lokal. Yang kedua, langsung pucuk kekuasaannya itu mereka genggam. Jadi kalau di Pulau Sumatera langsung sultannya itu. Nah, maka dalam teori sosiolog Abdurrahman Ibn Khaldun, ar-ra'iyah ala dini mulukihim, rakyat mengikut agama raja-rajanya. Kalau sudah raja itu sholat, sampai ke bawah sholat. Kalau sudah raja itu ke masjid, semuanya. Maka hampir semua raja-raja Melayu itu, Raja Minangkabau, Raja Aceh, Islam. Bagaimana dengan di Jawa? Begitu juga Wali Songo menempel ke raja-raja bangsawan-bangsawan Jawa. Maka kita kenallah raja-raja Demak, Masjid Demak, Sultan Demak. Mereka Islam lewat kekuasaan. Besok antum kalau masih kosong pagi, silakan pergi ke pasar bawah, bukan untuk beli karpet sama keramik, singgah ke Masjid Raya Senaplan. Ketika Sultan Siak 1723, 1724, kerajaan Siak Sri Indrapura di Siak. Lalu Sultan menelusuri Sungai Siak, dia tengok ada tapak yang bagus untuk buat pemukiman baru. Berhenti di situ, dibangunlah pasar. Itulah dia namanya Pasar Senapelan. Jangan sebut pasar bawah. Aslinya Pasar Senapelan. Yang pasar bawah itu untuk beli kerupuk sama keripik. Lalu kemudian dia bangun masjid. Masjid itu dibangun oleh Sultan Abdul Jalil. Sultan Abdul Jalil membangun. Tak selesai, meninggal Sultan Abdul Jalil. Dilanjutkan oleh anaknya, namanya Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil. Sultan Abdul Jalil punya anak perempuan cantik jelita, namanya Tengku Embung. Tengku Embung yang cantik ini dinikahkan dengan seorang ulama yang datang dari Jazirah Arab, namanya Syarif Usman Shahabuddin. Hasil pernikahan Tengku Embung dengan Syarif Usman Shahabuddin, maka sejak itulah Sultan-Sultan Siak itu di awal namanya bergelar Syarif. Sultan Syarif Qasim. 3. Jalan Sultan Syarif Qasim, Universitas Islam Sultan Syarif Qasim, dan airport Sultan Syarif Qasim. Dulu antum kalau datang ke Riau, ladies and gentlemen, kita akan turun ke airport Simpang 3.
Dirobahlah pada masa Presiden Abdurrahman Wahid, Kiai Haji Abdurrahman Wahid berikan kata sambutan, ini sudah tepat namanya Airport Sultan Syarif Qasim, masuk airport Simpang 3 kayak tempat becak katanya. Sultan Syarif Qasim. Artinya apa? Ulama itu langsung datang ke pucuk kekuasaan, maka dengan satu kekuasaan mudah. Jadi kalau orang memahami ceramah saya, pahamlah dia mengapa di beberapa tempat saya jadi jurkam kampanye. Paham ya? Oh, connect. Cuman kadang jamaah ini tidak secerdas saya, ini jadi masalah. Paham ya? Ceramah saya tabligh akbar. Tabligh akbar saya ke satu daerah, penuh lapangan sepak bola. Habis tabligh akbar selesai. Tapi ketika saya support satu calon wali kota, calon bupati, calon gubernur, duduk dia, maka setiap kelurahan itu bisa dibangun rumah Quran. Tapi orang banyak tak setuju. Setelah saya telusur-telusur, kok kenapa tak setuju saya mendukung paslon? Kami tak tahan Ustadz dibully. Oh, kalau kau tak tahan dibully, jangan kau baca komen. Ternyata dia tak tahan menghadapi haters. Haters itu bahasa Inggris, bahasa Arabnya syaitan. Nah, jadi dakwah saya, ceramah saya di mana-mana itu 3. Perbaikan pendidikan, masukkan anak ke pondok pesantren, tahfiz Quran, yang punya tanah wakafkan tanah. Kedua, perbaikan ekonomi, gerakan belanja ke warung tetangga. Yang ketiga, perbaikan politik. Maka saya berharap adik-adik HMI kalian masuk ke politik. Ustaz Somad kenapa nggak masuk politik? Saya memang dipesankan datuk saya dulu, cucuku 40, yang ini mesti menjadi ulama sampai mati. Nah, jadi itu memang udah janji. Jadi saya ini bukan artis yang gagal casting lalu jadi ustadz. Nah, bukan. Saya memang dari kecil memang sudah disetting jadi ustadz. Nah itu. Ini pernyataan ini saya ulang-ulang supaya calon-calon ini tidak terlalu khawatir dengan saya sehingga memusuhi saya. Takut banyak calon gubernur takut, calon presiden takut. Tidak perlu takut. Aku tak akan mencalonkan diri. Tapi calonku bisa jadi maju dari HMI kan? Nah, tidak. Itu dari Medan. Faktor mempercepat 2, ulamanya santun dan lembut melalui budaya. Yang kedua adalah dengan kekuasaan. Yang kedua dari Aceh Langsa, bagaimana mempercepat perubahan ini Pak Ustadz? Personal ini mesti dengan kaderisasi yang luar biasa. Alhamdulillah masih ada adinda kita yang setia mengkader, dimanapun diundang beliau mau datang. Nah, maka kalau selama ini pengkaderannya biasa, buat pengkaderan yang luar biasa. Jadi kalau selama ini kader-kader ini diingatkan jam 1 malam, biasanya kader malam, mari kita ingat kita akan mati, mari robah, galikan liang lahat, kuburkan dia. Digulung dia pakai kain kapan itu, masukkan ke dalam, luar biasa. Dididik dia militan, biar dia melihat hidup ini macam sebelah sayap nyamuk. Sehingga hidup ini dilihatnya tidak la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Jangan kau jadikan dunia ini sebagai obsesi tertinggi kami dan menjadi harga terhadap ilmu dan idealisme kami. Kehidupan yang sesungguhnya bukan di Kairo. Kehidupan kami yang sesungguhnya bukan waktu jadi mahasiswa di Kairo. Waktu di Kairo bukan main lagi idealisme luar biasa. Yang sesungguhnya the real kehidupan yang nyata adalah ketika pulang ke bumi lancang kuning, ketika pulang ke negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi adik-adik kita ini memang betul-betul dididik. Dulu saya mengusulkan supaya kampus-kampus universitas jangan lagi kalian buat KKN 2 bulan. Kalau mau buat KKN itu setahun, kirim ke suku Talang Mama di pedalaman sana. Setahun. Sehingga kalau dia fakultas pertanian, betul-betul dia bertani di dalam setahun. Nampak betul semangka itu sebesar apa bisa kau tanam. Kalau dia jurusan peternakan, betul-betul beternak dia di suku pedalaman sana, memang betul-betul selama kau beternak setahun berapa kali kambing itu berhasil, berapa kali sapi.
Kalau dia jurusan perikanan, betul-betul dia bisa membuat karamba ikan di dalam. Kalau dia jurusan teknik, bisa tak dia menaikkan air sungai ini ke atas supaya orang-orang tua tidak lagi turun ke bawah untuk berwudu di tengah malam. Nah, jangan lagi KKN 2 bulan, pergi tinggal rumah kepala desa, sore main poli, pulang bebini. Apalah kerja kalian? Jadi buatlah pengkaderan yang luar biasa. Sudah bolak-balik saya sampaikan, tapi rektor-rektor takut melaksanakan ide saya ini. Jangankan untuk melaksanakan ide saya, ngundang saya aja takut. Maka saya heran, kok berani HM ini? Adinda dari Cianjur, akulturasi. Jadi saya masuk ke suku Akit, ke suku Talang Mama, ke suku Laut, di suku Laut itu seminggu saya masuk ke suku Akit, tidur di dalam. Di suku Talang Mama setiap 6 bulan sekali. Jadi saya tanyalah, bagaimanalah bunyi mantra-mantra kalian? Jadi saya catat itu mantra-mantranya itu, mantra-mantra. Tapi yang dikasihnya pelet pula.